Jangan lupa selalu bersyukur. Sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Kenapa berharga? Ketika kita sakit baru terasa ya bahwa nikmat sehat itu benar-benar sangat berharga. Jadi harus dijaga kesehatan. Seperti itu. Tolong pimpin doanya ya. Silakan. Anak soleh dan soleha. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Kehadiran kalian. Hadir semua enggak? Hadir. Ya, alhamdulillah. Bangkunya sudah terisi semua ya. Berarti hadir semua. Selalu ya sekolahnya ya. Ya, walaupun kondisi hujan, walaupun jauh, terus kalian berjalan kaki harus tetap semangat. Ya, Ibu ada peribahasa yang populer ya, seringan sebuah peribahasa yang populer yang kalian juga pastinya tahu ya, yang isinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus siapa yang bisa yang melanjutkan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa ya artinya? Gimana? Nada bisa nada? Silakan nada. Untuk mendapatkan kesuksesan orang harus berusaha terlebih dahulu. Iya, betul ya Nana ya? Ya, betul Nada. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan. Pada pertemuan yang minggu kemarin kita mempelajari pelajaran atau materi perubahan sosial budaya ya. Iya, seperti itu. Jadi salah satu dampak dari adanya perubahan sosial budaya itu ada terjadinya globalisasi. Ya, globalisasi yang terjadi berdampak nggak di lingkungan kita, di sekitar kita? Berdampak? Ya, berdampak. Dari globalisasi. Iya Bu. Oke, silakan Laura. Contohnya itu jual beli online Bu. Iya, jual beli online. Kalau dulu ada nggak jual beli online? Nggak ada. Kalau sekarang sudah? Sudah menjamur ya. Gimana model rambut anak-anak zaman sekarang? Dipengaruhi oleh globalisasi tidak? Ya. Harusnya yang kita ikuti adalah yang baik saja, bukan yang tidak baik. Tujuan dari pembelajaran kita itu adalah, selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari globalisasi. Globalisasi itu ibaratnya meniadakan batas yang tadinya jauh karena kecanggihan alat transportasi menjadi dekat. Yang tadinya tidak bisa jauh, tidak bisa berkomunikasi, sekarang bisa berkomunikasi. Bentuk-bentuk globalisasi ya. Silakan disimak ya. Nah, ini gambar apa Nana? Budaya ya? Ya. Terus yang ini? Nah, ini. Ini gambar anak pang. Ya, anak pang kayak gitu ya. Ini adalah globalisasi di bidang apa? Kalau kalian ini? Di bidang, betul, di bidang budaya ya. Terlalu banyak main HP. Ini globalisasi bidang apa? Komunikasi. Akibatnya duitnya, uangnya habis. Ini globalisasi tidak mau berhenti, kecanduan, betul sekali. Ini apa globalisasi di bidang apa? Di bidang iptek. Terjadi polusi udara. Globalisasi bidang transportasi. Oke, silahkan kalian simak videonya ya. Akan belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi bidang budaya meliputi nilai, lembaga, simbol, alat, atau pakaian. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya nih, memperkaya budaya bangsa. Salah satu contoh globalisasi budaya yaitu dalam hal bahasa. Yang berikutnya adalah
globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang, di mana transportasi di negara Jepang yang canggih membuat batas-batas antar negara menjadi lebih dekat seperti tidak ada batas. Oke, selanjutnya ini adalah kita ke bagi kelompok ya. Silakan kalian ini membentuk 5 kelompok berdasarkan nomor absen ya. Jadi urutan absen 1 sampai dengan 4 di kelompok A dan kelipatannya hingga kelompok E ya. Sudah ya? Ini sudah? Ya, oke. Selanjutnya tugasnya ya, Ibu bagikan LKPD-nya sama bahan ajarnya ya. Dengan LKPD-nya tuh kalian ini kelompok A ya. Nah, ini ininya. Kelompok E mana? Ya, ini bahan ya, ya. Coba ini adalah tugasnya. Jadi kelompok A globalisasi budaya, betul? Ya, kelompok B globalisasi komunikasi, C ekonomi, D iptek, dan E transportasi. Silakan, di sana sudah ada pertanyaannya, sudah ada petunjuknya, langkah-langkahnya, silakan dikerjakan. Nah, iya, silakan dikerjakan ini ya. Ada kendala tidak? Enggak ada ya. Nah, ini di sini ya. Nah, itu. Ya. Silakan isinya lihat di buku paket atau bahan ajar yang Ibu kasih ataupun HP yang perwakilan yang Ibu suruh bawa kemarin ya. Ya, oke, silakan. Ya, ini ya. Enggak ada kendala ya, sama-sama ya. Sama-sama ya. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, berarti saatnya kita presentasi ya. Nah, jadi siapkan siapa yang kira-kira mewakili kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada yang boleh menanggapi dari kelompok lain. Silakan dari kelompok A, siapa yang mau presentasi silakan maju. Ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan globalisasi budaya. Berdasarkan gambar di atas, analisislah pengaruh globalisasi budaya. Jawab, kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan diterima di wilayah lain akibat dampak globalisasi. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya? Jawab, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke dunia internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Sekianlah presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Ya. Gimana teman-teman, betul? Betul. Munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatkan teknologi dari masa ke masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah pengaruh globalisasi di bidang iptek. Jawaban, ilmu pengetahuan semakin
semakin berkembang, teknologi semakin canggih mengikuti zamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok E, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok E ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Manfaat alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikianlah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Saya dari kelompok C ingin menanggapi jawaban dari kelompok E, menjaga keberadaan dan transportasi lokal sebagai salah satu khasana budaya. Ya, betul ya. Ya, tangannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang globalisasi. Nah, sampai di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Nada. Saya akan menyimpulkan pengaruh globalisasi. 1. Pengaruh globalisasi di bidang budaya. Kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan menerima wilayah lain akibat dampak globalisasi. 2. Pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatnya teknologi dari masa ke masa. 3. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Makin mempermudah arus barang dan jasa antar negara, menambah lapangan kerja dan makin berkembangnya belanja online. 4. Pengaruh globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi canggih mengikuti zamannya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang jelas dengan adanya globalisasi ini, kita harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin ya, yang dengan sikap yang tepat ya. Kalau ada dampak negatifnya jangan diikuti, tapi kalau yang positifnya kita diikuti. Dengan upaya yang tepat juga kita dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan juga jangan lupa mempertebal keimanan kita supaya kita bisa menyaring ya, menyaring mana yang positifnya diambil, negatifnya dibuang, ditinggalkan seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian Ibu tugaskan untuk membaca materi tentang ekonomi kreatif. Boleh bacanya lewat buku paket, boleh lewat internet atau dari bahan bacaan yang lainnya seperti itu ya. Jangan lupa selalu sholat 5 waktunya ya, rajin membacanya, rajin membantu orang tuanya, dan jangan lupa juga menjaga kesehatannya supaya kita tetap sehat. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.